Mujil, Bapak Camat Putu Harto yang telah hadir pada kesempatan hari ini, Bapak dari KPH Ibu dan KPH untuk membantu operasional perusahaan, terutama jika terjadi klaim batas lahan dengan cara penyemprotan dan pemerataan jalan seperti di Desa Bukikayu. Kemudian untuk dampak sosial negatif PT Artelindo Wiratama terhadap masyarakat yang kami dapatkan itu adalah konflik lahan antara penduduk dan perusahaan akibat kevakuman operasional, kemudian konflik akses jalan, kemudian prospek negatif akibat lemahnya koordinasi dan komunikasi baik ini artinya pemerintah desa dan lembaga adat, kemudian Sundan, terutama melalui program MPA yaitu Masyarakat Peduli Api. Kemudian untuk sumber daya ekonomi atau financial capital, dampaknya adalah selain dampak positif, kami juga menjumpai dampak sosial negatif, Bapak Ibu sekalian. Untuk peta guna aset, yang pertama lahan atau tanah untuk kegiatan pertanian dan perkebunan yang dapat dikelola oleh masyarakat. Terkait dengan peta guna aset adalah berkaitan dengan sumber daya alam atau natural capital. Itu pertama adalah kebakaran, banyak dipicu karena faktor kesengajaan. Kemudian yang kedua terkait dengan ketersediaan desa dan kondisi air sungai keruh dan tidak layak konsumsi sehingga masyarakat observasi. Pertama, dibukanya kembali akses jalan di dusun 3 dan dusun 5 desa Sajian melalui mekanisme pengaturan waktu regional ataupun nasional. Untuk NKT 2 sendiri yaitu ekosistem dan lanjut untuk keberadaan NKT 2 dan keberadaannya menyebar di sepanjang sungai. Dan untuk PT Artelindo sendiri berjarak 73,5 km dengan indeks forest landscape sehingga tidak ditemukan untuk daerah ini pada landscape luas minimal 20.000 hektar. Selanjutnya untuk kawasan alam yang berisi 2 atau lebih ekosistem dengan garis batas yang tidak terputus atau berkesinambungan itu kami tidak menemukan juga, yaitu kami tidak menemukan kawasan ekoton yang masih memiliki tutupan lahan alami. Selanjutnya untuk kawasan yang berisi populasi dari perwakilan spesies alami yang mampu bertahan hidup, yaitu kami menemukan yang pertama itu adanya keberadaan harimau Sumatera sebagai predator puncak dan keberadaan famili Acipitiridae atau bagian burung elang atau alap-alap atau burung-burung pemakan. Lanjut untuk peta NKT 5 km dari batas konsensi dapat kami katakan sebagai NKT 3. Selanjutnya untuk identifikasi keberadaan NKT 4, yaitu yang pertama untuk kawasan atau ekosistem yang penting sebagai penyedia dalam PT Artelindo Wiratama dan area landscape-nya, beberapa di antaranya masih dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber air untuk MCK. Sepadan sungai mempunyai keberadaan NKT 5 itu hanya 2 sumber air yang penting untuk air minum dan sanitasi masyarakat, yaitu ikan-ikan yang ada di sungai air dingin itu masih dimanfaatkan masyarakat dengan cara memancing, meroboh, menjaring, dan terkadang menyerbu. Sumber air minum atau sanitasi yaitu sungai-sungai di desa yang digunakan pada saat identifikasi yang pertama yaitu Citra Lansat Poli pada tanggal 8 Agustus tahun 2000. Analisis dilakukan untuk tutupan hutan kerapatan menengah atau HK2, hutan kerapatan rendah atau HK1 dan hutan regenerasi 3. Selanjutnya untuk hasil patch analisisnya seperti ini dengan persentase hutan 4,63% dan termasuk dengan lanskap tutupan hutan rendah.
Ini analisis patch yang kami lakukan. Ini merupakan patch analisis tahap ketiga, mendapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya ini patch analisis yang tahap keempat, kami menemukan ada patch prioritas tinggi dengan core-nya lebih dari 100 hektar. Itu di dalam konsesi kami menemukan ada 41,77 hektar. Untuk patch prioritas menengah dengan core 10 antara kearifan lokal dengan lingkungan itu sendiri, sehingga kearifan lokal ini bisa menjadi salah satu benteng dalam menjaga pelestarian. Kami melihat kita ini membahas tentang dampak amdal. Seharusnya dampak ini sudah selesai dari awal dulu, baru beroperasi perusahaan ini. Itu seharusnya idealnya begitu. Namun ini tidak jadi masalah. Karena persoalan dampak itu sangat komprehensif dan tak akan pernah habis-habisnya, ya Pak. Tak akan pernah berhenti. Dampak itu makanya kita melihat persoalan dampak sangat komprehensif dan kompleksitasnya tinggi. Kami menyampaikan beberapa hal. Pertama, prinsip umumnya negara ini tidak punya tanah. Orang ada negara ini tidak punya tanah. Mana ada tanah negara ini? Yang punya negara juga dan juga kepada masyarakat, memang kami menggali salah satu terkait dengan objek yang diduga cagar budaya, kemudian berkaitan dengan tradisi. Bersama itu masuk ke PT Citra dan tata tertib Desa Sungai Desa Hilir. Sebetulnya di Kecamatan Puturantau itu ada 10 buah desa, cuma 1 buah desa yang tidak tersentuh di situ, yaitunya Pendampingan, dia berjajar. Nah, di sini selama ini saya mengetahui PT RK berkemungkinan saya mendengar itu wajib melakukan pembinaan desa. Nah, di sini saya tanaman sari dalam konsesi yang sudah telah membuatkan undang-undang OJK. Ini berpedoman dengan OJK, itu kita pegang teguh OJK Pak. Jadi sudah ada solusi dari pemerintah. Karbon stok, KTS, terintegrasi serta studi dampak sosial assessment sosial di area kecil PT Aprindo yang terletak di Kabupaten Indragiri dan Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau. Adapun hasil dari kegiatan penentuan tersebut ini adalah sebagai berikut. Hasil identifikasi oleh bahwa terdapat ada PT Aprindo pertama yang teridentifikasi sebagai anak negatif dari SKT. Yang kedua, terdapat dampak positif dan negatif pada masyarakat dalam operasional PT Aprindo. Ketika perlunya perbaikan laporan identifikasi SKT dan SIA di PKW sesuai dengan masukan para pihak dalam kegiatan konsultasi publik ini. Yang keempat, perlunya kolaborasi pengelolaan kawasan PKT dan SKT di PKW dengan para pihak semua. Kalau misalkan sudah cukup akan kami print dan akan kita dalami oleh hutanku dan dihadiri oleh para pihak stakeholder terkait para pihak terkait. Proses ini merupakan salah satu tahapan dalam penanganan konservasi tinggi setelah memiliki terintegrasi dan pengelolaan lestari dan keberpihakan terhadap masyarakat di sekitar seperti itu. Dan gimana cara masukkan kata itu? Jadi tadi saya belum mengerti di kalimat-kalimat itu, kita tahu tentang pentingnya SCS dalam rangka konservasi, dalam rangka pengelolaan hutan lestari. Tapi bagaimana nanti dari narasi-narasi di situ harus menyampaikan ada keberpihakan terhadap masyarakat
rawa.